warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak sekalian yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa berkenan hadir dalam rangka sebenarnya kita ingin menindaklanjuti yang tahu yaitu proyek Torrent Air. Mungkin lebih ke belakang sebelumnya sudah ada rencana pembangunan Torrent Air dan ini kemarin mendapat bantuan lah ya, ada bantuan dari donatur luar, kemudian ada kendala saat ini hingga tidak dilanjutkan kembali. Nah, pada siang hari ini RW Pak Kadus mengundang Pak Herman selaku perwakilan dari pengurus air, kemudian Pak Rudi selaku ini kemarin awalan ya, sebenarnya yang pertama kita saja ingin tahu sebenarnya informasi paling update hingga saat ini mengenai pembangunan masalah ini, dan apabila ada kendala harapannya dapat kita selesaikan bersama nantinya, jadi tidak belum. Kemudian kali juga kami mohon untuk memberikan informasi juga bantuan mengenai perhitungan berapa besaran yang estimasi yang kira-kira dapat yang dikeluarkan lah hingga selesai proyek ini. Kan paling sesimpel itu sebenarnya teman pada siang hari ini gitu. Mungkin kita bahas saja dari Pak Herman memberikan gambaran mulai dari rencana proyek hingga informasi terakhir pada saat ini. Nanti kita akan sambung ke Pak Rudi masalah perencanaan biayanya seperti apa, dan kita lanjut dengan musyawarah dan harapan bersama. Ini saja pada Pak Herman, mohon bersama kita aja kan ya. Oke, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bantuan dari luar ya untuk pembangunan jalan di bantu donatur hanya bisa membantu sampai di sini, jadi saya budgetnya stop gitu ya. Nah, dan juga sebelumnya akan saya informasikan perjanjian dari awal itu donatur pernah bilang ke saya apa kekurangan material yang ada, silakan Pak Herman dibeli mengembangkan, nanti akan diganti gitu kan. Jadi uang kas yang ada di saya itu keluar untuk material ya, totalnya sama upah tukang itu sekitar 4.500.000-an. Ya. Itu kan harusnya diganti ya sama donatur ya. Nah, maaf Herman, saya belum bisa fokus. Nah, dia kan belum bisa menandatangani itu. Oke lah, saya bilang. Nanti kita udah tahu bahwa ini proyek stop, ya kan? Oke, kalau begitu nanti saya bicarakan sama aparat punya murni ya, boleh katus gitu kan. Ya, sementara itu uang kas tersimpan di sana itu sebesar 4.500.000-an. Dari awal itu sudah ada bantuan yang lain selain angin yang murni dari dia langsung gitu. Ada. Itu sejumlah berapa? Besi, pasir, barang ya. Tapi nominal percaya. Maksudnya berupa barang bantuannya langsung. Barang. Jadi mereka itu tidak berubah berbentuk uang, langsung barang. Mereka material. Jadi yang uang kas itu untuk misalnya Pak Rudi kan di sana ini proyek nggak bisa berhenti. Kalau jalan di jalan gitu kan, nggak berhenti entar maksudnya apa gitu kan. Makanya saya mencukupi material apa yang akan dibutuhkan Pak Rudi gitu kan. Karena di sana belum mengirim gitu kan, maka saya juga seperti pasir, kayu, apa itu bendera dan lain-lain dan termasuk upah tukang selama kalau 6 hari ya, tukang plus kena tukang 150 naik 100 gitu kan. Itu pun tadinya ada pembicaraan di sana akan diganti gitu kan, tapi keluar dulu kas Herman gitu kan.
Berarti tukang yang kemarin selama 6 hari itu udah terbayarkan ya? Udah alhamdulillah udah selesai lah. dan mengambil uang saya juga pribadi masih ada di sini sekitar 500. Tadinya memakai uang saya 1 juta, udah saya ambil 500, tinggal 500. Kita kan ada uang kasnya habis minim lagi ya, dan mungkin akhirnya penarikan berikutnya. Jadi 4,5 juta ini termasuk uang Pak Herman di dalamnya. Ya 500. Jadi bukan murni uang kas dari air saja ya. Jadi udah itu 500. Silakan dari aparatur sebelum kita berlanjut ke Pak Rudi, ada yang mungkin ada informasi yang mungkin tambahan dari Pak Isan atau Pak Anies. Pak Anies, Pak Isan. Ini yang mau boleh kayaknya. Masalah ini yang pakai ini berapa kakak? Terus kita jadi misalnya per bulannya berapa gitu kan, rata-rata lah rata-ratanya biar kita tahu. Kalau total pakai itu 52-an. Totalnya 52 yang masak, cuma enggak semua makan masak. Maksudnya enggak tinggal memakai semua. Yang memasak tapi ada yang tidak memakai ya, karena rumah kosong atau waktu itu dia memakai masak gitu ya, tapi belum memakai. Sekarang Yang realnya itu ya sekitar 48-an atau 45-an lah. 40 pengguna aktif 45, pengguna aktif 45, terus secara keseluruhan yang instalasi terpasang, tapi dia tidak memakai. 50 tadi 50-an. Ada 50 dari bawah. Bukan real dipatokin per bulan berapa, bukan ya. Kita tergantung pakai meteran, jadi tergantung meteran mereka berapa. Ada yang kena ya 10.000, ada yang kena cuma 3.000, tergantung mereka pakai gitu. sebulan Sebulan 3.000. ya ada 5.000 ada, jadi mereka ada yang nggak memakai gitu. Buat istilahnya apa, jadi gandalan gitu. Jadi penarikan itu kita nggak bisa patokin berapa, selalu berubah. Mungkin sekarang karena kondisi musim hujan gitu ya, jadi memakai mereka sedikit. Jadi mereka kan ada yang membuat sebelum gali. Ya. Mungkin mereka pakai itu, jadi memakai mereka sedikit gitu. Itu kalau musim kemarau mereka ada yang memakai gitu kan, bisa 1 juta. Biaya operasional Ya. yang misalnya apa? Kalau operasional untuk total ya, Ya. total itu Ya. sebulan bisa 400-an. Itu juga nggak ini juga sih, Paling boros gitu Pak. paling boros lah gitu ya, 400 bisa 300 bisa 400. Untuk sekarang berarti langkas Minus dapat dikatakan minus seperti ini ya. Ini saya catat. Pak, kalau penggunaan uang 4,5 juta itu per akhir Desember apa ya? Kalau saya bilang nggak sih? Mungkin ini ada masukan ya, baik yang marketing maupun depannya yang keterbukaan lah sama aparatur baik RT maupun RW nanti. Masalahnya waktu awal saat penyerahan air itu kan dulu ke saya ya, komisi bupati RW yang bertanggung jawabkan untuk mengelola. Kedua sasarannya ke RT ya, untuk dirawat lah, untuk dimaksimalkan semaksimal mungkin. Bahkan dari awal sampai sekarang ya memang maaf ya, belum ada laporan terduga nih kelanjutannya, keluhan dari Pak RT itu seperti apa, yang masang udah berapa, mungkin nanti ke depannya sudah ada keterbukaan. Biar pada tahu nih aparatur ini keluhan masalah air itu selain perawatan itu apa aja, nantinya penggunaannya apa aja. Tapi saya ke Pak RT saya ada Pak, Iya. laporan itu ada. Jadi kita mau nggak mau Evaluasi ya. Ini kan saya nggak pengen membebankan Pak Herman sebenarnya, ya nggak pengen membebankan. Makanya kemarin kan saya sempat nanya sama Pak RT waktu di rapat saya, gimana Pak Herman kelanjutannya? Herman kan bilang saya masih bisa gitu ya. Oh, waktu kita rapat itu kan istilahnya kan saya belum ada informasi dari ya. Ini kan informasi ini baru dapat seminggu ini. Makanya saya belum ada sounding ke Pak RW sama Pak Kadus. Memang kita udah rencana tadinya sama Pak Isan, Pak Ade, saya sama Pak Albar. Tadinya mau sounding sama Pak RW sama Pak Kadus untuk membicarakan masalah ini. Dan akhirnya Pak RW mengundang langsung, ya.
Alhamdulillah. Sekarang kan mau nggak mau operator harus turun tangan. Iya. Jadi biar carikan solusinya, biar semua itu biar rapi lah. Nanti total uang kas di tahun 2020 itu akan saya report karena saya laporkan ke Pak RT, Pak RW, dan Pak Kadus. Saya minta waktu lah. Mungkin kalau masukan saya mah yang udah itu anggap aja buat dari Jepang udah beres, nggak usah dipikirin lagi. Kita pikirin buat kedepannya gimana gitu. Nah itu kalau kita nagih juga sia-sia lah. Kedepannya aja gimana gitu. Saya gitu ya. Di tahun 2021. Karena ribet juga kalau kita minta gitu. Maksudnya gini, di uang Pak Herman kan masih 500 Pak. Di bulan Februari ini penarikan mungkin bisa memberi uang Pak Herman supaya nol, kita baru buka lagi gitu. Karena itu jadi nggak Jadi ada nggak kalangan dari yang itu dari mah tadi gitu loh Pak. tahu cuma kan untuk ngeser ke warga, gua donatur udah ngasih ini, yang lainnya sedekah gitu Pak, maksudnya ke situ. Dan mau nggak mau, ya kan, RT/RW harus dulu untuk menanggung ini. Kalau soal material yang untuk sampai dia selesai ini memang masih ada, cuman belum saya hitung persis. Yang jelas untuk keseluruhan itu sudah saya hitung semua. Cuman karena ada perubahan-perubahan di lapangan, jadi agak kacau sedikit. Ya, nanti coba malam ini saya bikin perhitungan berapa lagi yang dibutuhkan sampai itu betul-betul tuntas ya. Kalau yang saya ingat Pak Rudi dari perhitungan pertama itu ada kira-kira berapa estimasi yang diingat pertama itu waktu belum ada perubahan misalnya dari ketinggian atau dari spek yang lain gitu. Oh, Kita ukurannya estimasi habis berapa sampai selesai itu Pak? kalau habisnya tuh lebih 10 Pak. Lebih Lebih 10 juta. Ya. Pak Evan kan nawarin sama saya bisa 8, saya bilang enggak. Itu berarti 10 itu khusus untuk material ya Pak ya? Semua sudah jadi. Ya, tukang, include tukang. Sudah jadi pokoknya itu semuanya lebih 10 juta. Ya, ini kalau ketinggiannya dikurangin, Iya. semeter aja, biar nggak terlalu bengkak juga. Kalau sekarang udah nggak bisa Pak. Maksudnya kan tinggal motong besinya tuh, yang ketinggiannya aja. Bukan. Malah repot kalau kita potong tambah kerjaan. Sementara ini Sayang juga sih. Ini kan sudah siap. Sekarang kalau kita mau kasih enggak secara teknis, apa manfaatnya kita mau potong? Sementara ini sudah dibikin, ini dia punya ring baloknya sudah siap, dia punya kolomnya sudah siap, tinggal masang. Sementara dia tuh dari pertama usul kita kan 3 meter, sekarang sudah dibikin 2,5 meter. Jadi saya rasa tidak ada untungnya kalau kita mau kasih malah sayang. Kan 2,5 meter sudah enak banget. Kalau lebih rendah lagi bisa sih. Cuma kan ada istilah biaya lagi potong sementara apa manfaat faedah yang kita dapat dari mau ini. Apa manfaat keuntungan kita untuk mengurangi ketinggian? Kan ketinggi itu ibaratkan supaya deras turun ya kan? Iya. Nah itu kan keuntungannya. Sekarang kalau kita mau kasih rendah, apa maksudnya yang kita faedah mau dapat dari situ? Kalau saya malah sisi negatif. Kenapa? Karena ini sudah siap Pak. Sudah siap, ini dia pun tinggal masang kita. Ini dia begitu itu sudah pasang. Sudah tinggal masang. Kalau kita mau motong, habis motong, apa faedahnya? Malah kita cuma dapat kerjaan motong. Apa misalnya untuk mengurangi material ini malah nggak yang dipotong dibuang, nggak ada yang kita dapat dari situ. Sebaiknya ini diteruskan aja. Ini kalau mau motong, nggak saya nanya bukan bantah ya, saya nanya apa manfaatnya kita mau motong, mau motong ini. Mungkin manfaatnya ya pikiran saya mah ngurangin bahan mungkin. Cuma hebel saja, dindingnya saja. Ya. Cuma dindingnya saja hebel, memang usulnya kan ada hebel. Hebelnya 1 kubik. Saya masuk hebel 110 biji ya. Itu keliling. Nah kalau kita kasih rendah cuma hebel aja. Kalau cuma 50 cm cuma berapa tuh? Dibanding dengan kita punya mau bongkar, mau motong ini segala. Maaf saya potong Pak. Jadi maksud saya membuat ketinggian awalnya 3 meter, sekarang kita kurangin 5, jadi 2,5 ya. Itu maksud dan tujuannya ada Pak. Karena kita ini tidak memakai pompa dorong pertama ya.
kita bikin itu rendah 1 meter, saya sanksinya di blok C10 atau dimanapun yang akan memakai lain, misalnya blok D akan memakai, itu baginya akan kecil. Nah makanya saya bikin tinggi supaya gaya gravitasinya akan lebih kuat gitu. Itu maksudnya. Dan kedepannya saya berpikiran itu di bawah akan saya bikin gudang. Jadi setinggi 2,5 meter akan saya tutup, saya kasih pintu, saya gembok, itu akan saya simpan segala peralatan air. Nah, saya juga berpikiran ke depan, misalnya ada dana uang kas, itu akan beli genset. Nah genset itu taruh di dalam situ. Itu maksud saya begini. Jadi maksud begitu ada gitu. Mungkin itu Pak, tadi mungkin ada tingkat kekhawatiran dengan ketinggian seperti itu atau beban sekitar itu gitu. Ada beberapa orang yang mungkin khawatir gitu. Jadi mungkin kalau Pak Rudi sini dapat memastikan memperkuat kita dengan statement Pak Rudi, dengan perhitungan Pak Rudi, ya kita juga jadi enak kan gitu. Jadi tingkat ketinggian itu tidak sama sekali tidak mempengaruhi kekuatan. Kalau saya jadi, jamin. nah itu maksudnya ada tingkat kekhawatiran itu loh Pak. Kayak saya sebelumnya itu untuk membangun ini, saya nggak sembarang pakai orang ya. Saya nggak berani memakai bukan tidak ada pengawas. Makanya saya udah bantu Pak Rudi karena Pak Rudi ngerti di konstruksi, ya kan. Makanya saya minta bantu Pak Rudi untuk menyelesaikan proyek ini. Kalau masalah itu Iya Pak. ada pertanggungjawaban ya. Jadi bukan masalah insinyurnya saya, bukan itu. Insinyurnya pun harus nengok software. Ya. Semua insinyur sekarang harus nengok software. Kita pakai ada pertanggungjawaban. Jadi jangan khawatir. Kalau ini kekuatannya ini 4 meter pun kalau mau sama saya bisa. Ini kuat sekali Pak. Kalau yang existing sekarang Pak, misalnya existing sekarang 2,5 meter, ini kalau menurut perhitungan dari Pak Rudi kapasitas maksimal berapa Pak? 5 ton, udah 6 ton pun itu masih bisa kalau 2,5 meter. Ini berapa ton? Hingga 2 meter setengah. 2 meter setengah, Ini hingga 5 6 ton. liter. 5 ton ini ketawa ya. Maksudnya 6 ton kan masih Lebih kuat dari ya. kapasitas lah. Oh, iya. Jadi kekuatan konstruksi itu lebih dari kapasitas yang ada. Iya betul Pak. Itu Kita pun, memastikan itu. itu pun perhitungan saya di komputer itu harusnya jarak 3 meter. Ini cuma 2 meter anunya, baloknya. Coba, wah bukan main itu. Baru biasa kan BIM itu kan 3 meter. Yang perhitungan 3 meter baru dia bisa sesuai dengan perhitungan komputer kan. Ini saya safety faktornya saya bikin karena 2 meter. Baru sekali. Harusnya perhitungan kabinnya itu Harusnya 3 meter. Anunya BIM-nya. Iya kabinnya. Kan BIM-nya. Nah ini cuma 2 meter kan, 2 meter kali 2 meter sangat kuat. Mungkin nanti awalnya pengurus air coba diskusi dulu dengan warga, entah nanti didampingi kami dari pengurus, kira-kira seperti apa untuk rencana pembebanan ke masing-masing pemakai secara sesuai dengan tadi, kira-kira seperti itu. Maksudnya kalaupun untuk modal awal oke, nanti aparatur kita dukung support, tapi dalam artian meminjam nanti dikembalikan dari pengurus air. Nanti setelah itu kira-kira hitung-hitungannya dari teman-teman itu udah dapet untuk pengembalian ke aparatur, ya monggo kita lanjutkan dan dengan sesuai dengan kesepakatan dari teman-teman yang makai dulu. Nah untuk teknis selanjutnya setelah ini sudah deal apa segala macam, ada baiknya kita koordinasi ulang nanti seperti apa nanti, apakah diserahkan ke aparatur sepenuhnya atau memang ada teman-teman terus ngikut dengan kami aparatur untuk khusus pengurusan air. Seperti yang saya alami di Pak Dalim buat itu ya begitu sih, ada pendaftaran awal dan setiap ada yang daftar baru jadi kenakan dengan biaya yang memang sesuai hitungan gitu. Cuma maksud saya ada baiknya karena ini kedepannya ada koordinasi dengan aparat setempat, artinya lebih baik memang adalah paling tidak ke ketua RT dan RW aja sebenarnya koordinasinya, nggak perlu semuanya juga. Paling tidak ada gambaran gitu, kalau ada trouble seperti ini kita tahu apanya, komunikasinya kan lebih pas. Atau masih gambarannya
background dari pembangunan kawasan kita ini, kemudian dari pengurus air saat ini juga sedikitnya sudah ada gambaran solusi-solusi ke depannya. Itu dan Pak Budi, terima kasih atas gambarannya kehadirannya.